Salam guru penggerak, tergerak, Tergerak, bergerak, bergerak, gerak. menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tapanuli Selatan dengan saya Milana Indah Juli Siregar dari SMP Negeri 1 Angkola Barat. Saya Linda Iriani Hasibuan dari SMP Negeri 2 Angkola Sangkunur. Dan saya Kumala Indah Sayakti dari SLB Negeri Angkola Timur. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari Saya sebagai pengamat, saya sebagai coach. Dan saya sebagai koci. Sore Bu Milana. Selamat sore juga, Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik, Bu. Bu Linda gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat Bu. Baiklah Bu, hari ini saya akan menjadi pengamat di dalam kegiatan kita ini. Ibu akan menjadi coach dalam rencana kita ini ya Bu. Nah, sebelum kita memulai coaching hari ini, nantinya saya akan mengamati bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach Ibu dan menggali kompetensi yang ada pada diri coach Ibu. Nah, sebelum kita memulainya, saya ingin berbincang-bincang dulu sama Ibu Milana. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, Bu. Bagaimana nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati secara khusus? Oh, baik, Bu. Saya ingin nanti fokus pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Nah, saya akan memperhatikannya ya, Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kemampuan Ibu saat ini? Saya merasa cukup baik ya, Bu, tapi masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam mendengarkan dan menginterupsi, Bu. Oke, Bu. Bagus sekali ya, Bu. Itu sangat bagus. Apa harapan dari observasi nanti hasil yang setelah kita observasi, harapan apa yang Ibu ingin dapatkan? Baik, Bu, saya nantinya berharap bisa mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk lebih meningkatkan kemampuan saya nantinya, Bu. Mari kita tinjau beberapa contoh situasi di mana Anda akan menggunakan keterampilan ini. Bisakah Ibu memberikan contoh situasi coaching yang Anda hadapi dan bagaimana Anda bisa mendekatinya? Baik, Bu, tentunya bisa, Bu. Misalnya saat coaching merasa terjebak dalam rutinitas dan kurang termotivasi. Saya biasanya mencoba mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian menanyakan apa yang paling penting bagi si coach, Bu. Iya, itu ide yang bagus ya, Bu. Dalam situasi tersebut, jenis pertanyaan terbuka apa yang biasanya Ibu ajukan kepada mereka? Begini, Bu, saya biasanya bertanya, Bu. Misalnya saya menggunakan pertanyaan seperti ini, Bu. Apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama dari kurangnya motivasi ini? Nah, misalnya saya juga menggunakan pertanyaan seperti apa yang ingin Ibu capai dalam beberapa bulan ke depan? Nah, misalnya seperti itu, Bu, bentuk pertanyaannya. Iya, baik, Bu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat bagus ya, Bu. Mari kita coba fokus untuk memperdalam pertanyaan tersebut agar lebih menggali pikiran dan perasaan si coach. Bagaimana menurut Ibu jika kita mencoba mengajukan pertanyaan seperti bagaimana perasaan Anda tentang situasi ini dan apa yang Anda rasakan saat memikirkan tujuan Anda? Nah, itu bisa kita lakukan juga ya, Bu. Oh, iya iya, Bu. Oh, saya rasa itu akan membantu saya nantinya untuk lebih menggali emosi dan motivasi coach saya ya, Bu. Oh, terima kasih ya, Bu, Bagus atas sekali. saran dari pertanyaannya. Iya, Bu. Selama sesi coaching nanti, saya akan memperhatikan
bagaimana Ibu mendengarkan dan jenis pertanyaan apa yang Ibu ajukan. Setelah itu, kita akan membahas apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu Ibu tingkatkan. Apakah hal lain yang ingin Ibu diskusikan sebelum kita memulai? Oh, saya rasa tidak ada lagi, Bu. Saya kira saya sudah siap untuk melakukan coaching, Bu, hari ini. Baik, Bu. Mari kita mulai sesi coaching. Saya akan mengamati dan mencatat hal-hal penting. Semoga coaching hari ini berjalan lancar ya, Bu. Ya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Kumala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Milana. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Milana gimana kabarnya? Alhamdulillah juga saya dalam keadaan sehat, ya, Bu. Bagaimana dengan aktivitas Ibu hari ini? Lancar nggak, Bu? Alhamdulillah aktivitas hari ini lancar Bu, saya. Oh ya, alhamdulillah juga ya, Bu. Hmm. Iya nih, Bu. Kemarin Ibu ingin berbincang-bincang dengan saya. Ada masalah apa nih, Bu? Jadi gini Bu, ini terkait respon kawan guru sih Bu. Jadi kemarin itu saya sempat ngasih saran ke rekan guru untuk dia itu menggunakan media gitu dalam mengajar siswa tunarungu gitu. Karena pernah waktu saya mau ngajar ekstrakurikuler siswa saya tunarungu, itu saya mendapati siswa tersebut itu mau sholat asar tapi bukan waktu dia sholat asar gitu. Jadi masih jam sholat zuhur gitu. Nah, kemudian di hari berikutnya pun masih sama, Bu. Saya mendapati seperti itu. Jadi saya merasa kurang kreatif gitu, Bu, guru itu. Karena pada kenyataannya app-nya itu masih sama saja gitu siswanya. Kurang kreatif gitu sih, Bu. Oh, iya ya, Bu. Oh, jadi Ibu sedang menghadapi masalah di mana ada seorang anak Ibu yang tunarungu ya. Oh, ternyata dia sholat bukan pada jamnya. Oh, yang barangkali ini diakibatkan oleh cara mengajar guru di kelas ya yang kurang kreatif. Seperti itu. Ya, Bu. Jadi nantinya apa yang Ibu Saya rasa monoton juga sih, Bu. Iya. Oh, Maaf, berarti Bu, yang saya rasa disebabkan dia monoton. oh, Iya, berarti cara monoton mengajar gitu. berarti cara mengajar guru ini yang monoton ya, cara mengajarnya seperti itu saja di setiap harinya ya, Bu. Oh ya, itu mungkin barangkali betul ya Ibu sampaikan tadi karena si guru ini kurang kreatif dalam mengajar atau kurang kreatif dalam menggunakan berbagai macam media pembelajaran seperti itu. Jadi nanti apa yang Ibu harapkan Betul, Bu. dari percakapan kita ini, Bu? Yang saya harapkan dari percakapan ini saya menemukan solusi gitu, Bu. Solusi agar, rekan guru saya itu sedikit kreatif gitu dan efeknya nanti juga akan bagus juga ke siswa saya gitu. Dia Oh, lebih sholatnya tepat waktu gitu. betul betul ya, Bu. Ngajar nggak monoton. Iya, betul Bu. Berarti nantinya Ibu mengharapkan agar si guru ini mengajar lebih kreatif lagi sehingga nanti imbasnya tentunya kepada peserta didik ya Bu. Nah, dari hasil pengamatan Ibu sementara, bagaimana pendapat Ibu tentang cara mengajar rekan Ibu ini? Iya tadi, Bu, saya katakan, dia monoton gitu, Bu, dan pengamatan sementara saya itu, saya beberapa kali lewat di depan kelasnya, dia tuh cuma gunain papan tulis saja, Bu, di hari ke hari gitu. Papan tulis saja gitu yang diandalkan, nggak ada media-media kreatif yang coba dia ciptakan gitu. Mungkin kalaupun dia menggunakan media tersebut, akan lebih mudah siswa memahami dan akan lebih sampai gitu materi yang diajarkan kan, Bu? Oh ya ya betul betul ya Bu. Oh dari hasil pengamatan Ibu, Ya. oh, ya dari hasil pengamatan Ibu, rekan Ibu ini memang cara mengajarnya masih bersifat monoton ya Bu, hanya mengandalkan papan tulis saja. Padahal zaman sudah semakin berkembang ya Bu, banyak media-media pembelajaran yang bervariasi
bisa kita temukan nantinya dari berbagai macam referensi ya, Bu. Oh, iya ya, Bu. Oh, jadi apa rencana Ibu selanjutnya dalam mengatasi masalah ini, Bu? Rencana saya nanti saya akan ngirimkan referensi link video terkait media, Bu, media pembelajaran yang tentu untuk khusus siswa tunarungu supaya dia itu lebih kreatif dan lebih terinspirasi kalaupun dia melihat beberapa referensi link video. Nanti saya akan mengirimkan link link pembelajaran yang menggunakan media dari yang saya buat, yang pernah saya upload. Dan juga nanti saya akan membantu beliau gitu, kalaupun merasa kesulitan dalam membuat dan mengimplementasikan media tersebut gitu, Bu. Oh, rencana yang sangat luar biasa sekali ya, Bu. Nanti saya juga Iya, 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 Bu. Terus? izin Bu, nanti saya juga akan collab, nanti saya akan collab dengan guru-guru yang lain gitu. Oh, iya, ya. Rencana yang sangat luar biasa sekali ya, Bu. Selain Ibu nanti memberikan link contoh video pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, Ibu juga berkolaborasi dengan rekan-rekan Ibu di sekolah ya, Bu. Eh, Terutama tadi Ibu juga akan mengirimkan link video mengajar Ibu yang khusus mengajar di kelas tunarungu. Ya, saya rasa itu adalah rencana yang sangat luar biasa ya, Bu. Jadi dalam rencana Ibu ini nantinya siapa saja yang akan Ibu libatkan, Bu? Ya, rekan-rekan guru, namun lebih spesifiknya, guru tunarungu, Bu, yang tentunya pernah menggunakan media agar ya itu terinspirasi dari situ kan menggunakan medianya. Kemudian, nanti juga akan diskusi juga dengan kepala sekolah, baiknya bagaimana dan minta masukan tentunya. Dan nanti biasanya kami mengadakan itu di tiap hari Sabtu itu ada saling berbagi ilmu bersama guru-guru, jadi di diskusi situ sih, Bu, nanti kami saling, berbagi bagaimana mengajar siswa berkebutuhan tunarungu gitu. Oh, mantap sekali ya, Bu. Jadi menurut Ibu, kapan rencana Ibu ini akan dilaksanakan, Bu? Rencana ini akan saya laksanakan sesegera mungkin, Bu, karena saya pikir ini kan kaitannya dengan sholat, Bu, dan sholat itu kan dilakukan setiap hari gitu dan harus tepat waktu gitu. Jadi baiknya ketika sesegera mungkin ya akan lebih baik dan, harapannya ya itu nanti bermanfaat lah untuk mereka dan segera dipraktikkan siswanya juga. Kalau gurunya mempraktikkan, jadi siswa juga mempraktikkan. Ya, betul sekali ya, Bu. Intinya lebih cepat, lebih baik ya, Bu, karena memang sholat ini dilaksanakan setiap hari. Nah, dari awal sampai akhir saya sudah mendengar permasalahan dan juga solusi yang akan Ibu rencanakan nantinya ya, Bu. Jadi apa komitmen Ibu dalam melakukan perencanaan ini, Bu? Komitmen saya pertama terkait waktu, tadi akan saya laksanakan sesegera mungkin, karena mengingat materi ini terkait materi waktu sholat 5 waktu yang dilaksanakan setiap hari, dan pastinya harus tepat waktu, jadi harus sesegera mungkin. Itu komitmen pertama, dilaksanakan sesegera mungkin juga ini terkait diskusi. Kemudian yang kedua, komitmen, mengajak rekan guru yang sebelumnya mengajar siswa tunarungu yang menggunakan media. Tentu yang mereka berhasil dengan media tersebut dan siswa laksanakan. Dan juga, diskusi bersama kepala sekolah untuk mendapatkan masukan-masukan dan juga saran atau pendapat dari kepala sekolah, seperti itu, Bu. Jadi itu menjadi komitmen saya dan juga terkait rencana yang tadi akan dengan mengirim link video terlebih dahulu secara pribadi ke beliau, saya terkait link video media dan juga link media yang pernah saya gunakan gitu, dan juga membantu beliau kiranya mendapatkan kesulitan. Seperti itu, Bu. Oh ya, mantap sekali ya, Bu. Selain Ibu mengajak kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, Ibu juga berkomitmen akan melaksanakan rencana ini secepatnya ya, Bu. Oh, jadi, nah ada lagi nggak yang akan Ibu sampaikan? Saya rasa tidak ada, Bu, sudah cukup. Oh, sudah cukup ya, Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan hari ini, Bu? Saya puas dan senang, Bu, dari kegiatan percakapan ini saya bisa mendapatkan
solusi solusi atas permasalahan saya sebelumnya. Saya berterima kasih lah sama Ibu ya selaku coach karena sudah menuntun dan mengarahkan bagaimana mencari solusi gitu, Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Berarti Ibu sudah merasa lega Bu, ya Bu, dan akan melaksanakan perencanaan ini secepatnya ya Bu. Baik. Terima kasih banyak Bu untuk perjumpaan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk obrolan selanjutnya. Kita lihat bagaimana perkembangannya nanti, apakah ada perubahan atau tidak ya Bu. Sekali lagi terima kasih Bu Kumala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Milana. Baiklah Bu, terima kasih. Tadi saya sudah mengamati Ibu telah melakukan sesi coaching. Sekarang kita akan masuk ke tahap pasca supervisi ya Bu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi? Baik Bu, saya tadi menilai performa saya sudah cukup baik dalam mendengarkan coaching ya Bu. Tapi saya merasa masih bisa meningkatkan jenis pertanyaan yang saya ajukan. Seperti itu Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Begini Bu, saya merasa kadang pertanyaan yang saya ajukan masih kurang mendalam Bu. Dan tidak selalu memancing refleksi dari si coaching. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Tentu boleh Bu, silakan Bu. Saya mengamati tadi saat Ibu mendengarkan coaching, Ibu sangat fokus dan tidak menginterupsi. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Terima kasih Bu, saya senang mendengarnya Bu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat mengajukan pertanyaan, saya mengamati Ibu terkadang menggunakan pertanyaan yang lebih tertutup. Jika merujuk ke standar, seharusnya pertanyaan lebih banyak terbuka untuk mendorong refleksi yang lebih dalam. Bagaimana pendapat Ibu? Oh, saya setuju, Bu. Saya juga merasa perlu lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka. Terima kasih, Bu, sarannya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di coaching ini? Oh, ya, Bu. Begini, Bu. Saya akan mencoba mempersiapkan beberapa pertanyaan terbuka sebelum sesi coaching. Dan juga berlatih lebih banyak lagi, Bu. Baik, Bu. Mari kita detail lebih lanjut. Kapan dan di mana Ibu berencana untuk memulai latihan ini? Oh, saya akan memulainya dalam minggu ini, Bu. Atau minggu depan, Bu. Apakah ada orang lain yang bisa membantu untuk proses ini? Misalnya memberikan umpan balik atau berlatih bersama. Oh iya Bu, barangkali saya akan meminta rekan sesama guru untuk memberikan umpan balik Bu. Baik, kita akan catat ini sebagai rencana tindakan. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses diskusi observasi hari ini? Oh ya Bu, saya mendapatkan banyak wawasan ataupun pengetahuan tentang pentingnya pertanyaan terbuka Bu. Dan juga bagaimana cara mendengarkan aktif untuk meningkatkan kualitas coaching Bu. Terima kasih, Bu. Semoga latihan kita ini bisa membantu pertemuan kita ini bisa meningkatkan kemampuan kompetensi kita untuk lebih baik lagi ya, Bu. Ya Bu, terima kasih juga ya Bu. Sama-sama, Bu Milana.